Dan guys, tadi disebut bazar Ramadan di Malaysia lebih meriah. Ya, aku akui guys, karena aku udah sering mereaksi tentang bazar Ramadan dan aku mencari informasi tentang bazar Ramadan yang ada di setiap kota di Malaysia guys. Memang best lah bazar Ramadan di Malaysia. Namun di Indonesia tuh bukan tidak ada guys, tapi tidak semeriah yang ada di sana ya guys, ya, negeri jiran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita beraktivitas, bekerja sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Guys, hari ini aku akan membahas tentang Lebaran. Kalau di Indonesia itu disebut Lebaran, kalau di Malaysia disebut Hari Raya. Namun ini sama ya guys ya, hanya penyebutannya saja yang agak sedikit berbeda. Lebaran dan Hari Raya. 1 Syawal adalah hari paling meriah ya untuk kaum muslimin karena merayakan hari dimana sebelumnya berpuasa selama 30 hari penuh dan tiba di hari puncak 1 Syawal, hari yang ditunggu-tunggu karena banyak sekali orang yang datang untuk bersalam-salaman, bersilaturahim serta bermaaf-maafan di hari tersebut ya guys ya, tepatnya 1 Syawal. Dan di seluruh dunia, di belahan manapun di atas bumi ini guys ya, selagi itu kaum muslimin pasti merayakan hari ini 1 Syawal. Baik guys, di sini hal yang membuat aku tertarik adalah tentang judul dari video ini yang akan kita reaksi guys ya. Lebaran di Indonesia versus Hari Raya di Malaysia, mana yang lebih best? Nah, aku juga ingin tahu guys ya tentang Lebaran dan Hari Raya itu mana yang lebih best antara Indonesia dan Malaysia, mana yang lebih meriah gitu mungkin maksudnya guys ya, mana yang lebih ramai gitu ya, seperti itu mungkin ya makna dari kalimat ini. Baik, langsung saja kita mereaksi videonya. Namun alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kita akan mereaksi dari channel Drama Politikus. Wow, ini nama channelnya agak-agak lain aku lihat ya guys ya. Oke, silahkan kalian berkunjung aja ke channel tersebut, support dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yes, langsung saja kita mereaksi dan kita meluncur ke videonya dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, yaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidul Fitri. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, yaitu Islam. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Pak Anies Baswedan. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Idul Fitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun. Dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum
P. Ramlee hinggalah P. di zaman Ramlee, Datuk Siti Datuk Nurhaliza ia menjadi Sudirman, lagu wajib Datuk Siti Nurhaliza, yang banyak ya. menghiasi pagi raya. Dan sepanjang bulan Syawal, biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan Sedih, hati ya. pilu, mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Iya, Yang ketiga, setuju. takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, laungan takbir semakin takbir, memuncak pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal Ya, untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut betul. Siapa takbir saja keliling. ya. Mau kecil, Riuh mau rendah besar, mau tua, mau muda. bandar-bandar utama di Indonesia, dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua, yakni para imam, para bilal dan para syiah masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bazar Bulan Ramadan. menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategi. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan di setiap daerah Baik, kita dan pause. bandar-bandar. Dan guys, tadi disebut bazar Ramadan di Malaysia lebih meriah. Ya, aku akui guys, karena aku udah sering mereaksi tentang bazar Ramadan dan aku mencari informasi tentang bazar Ramadan yang ada di setiap kota di Malaysia guys. Memang best lah bazar Ramadan di Malaysia. Namun di Indonesia tuh bukan tidak ada guys, tapi tidak semeriah yang ada di sana ya guys ya, negeri jiran Malaysia. Dan di sini pun tidak terlalu ramai lah satu-satu mungkin ya, mungkin di tempat-tempat umum ada salah satu tempat mungkin ada di situ berkumpul tempat orang berjualan seperti bazar ini guys ya. Dan juga di tempat-tempat lain yang ada di pinggir-pinggir jalan mungkin ya, mereka lebih menjualkan jajanannya agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat yang sedang melintas. Kalau di Indonesia seperti itu setahu aku guys. Baik, kita play. Pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota Wah, ini dan ayamnya masyarakat peniaga meriah banget nih guys. di Malaysia. Wow. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima yang turun menjual Nah, ini barang-barang dia. mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Iya, betul. Di Malaysia, menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia, yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya Ditutup yang makan ya, di dalam betul. tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, Baik, kita kampung pause lagi di atau sini guys ya. Memang selama bulan puasa di Indonesia itu boleh orang makan di tempat-tempat kedai makan seperti itu guys ya. Namun kebanyakan itu orang-orang non muslim ya, orang-orang Chinese, orang-orang ya intinya non muslim lah untuk masuk ke rumah makan itu. Dan dia pun lapar sebenarnya guys ya, makanya itu dia ingin makan
namun agak susah ya bila masuk ke rumah makan. Tapi di Indonesia menyediakan tempat seperti itu. Tapi tidak semua ya guys ya, tidak semua. Jadi ketika mereka masuk ke rumah makan itu ditutup ya guys ya. Jadi mereka bisa masuk dalam ukuran badan saja ya guys ya. Jadi tidak terlihat di luar, itu intinya ya, seperti itu. Jadi tetap menghargai orang yang sedang berpuasa. Di Indonesia seperti itu ya, kebanyakan aku lihat. Oke, kita mulai. Atau mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Balik Indonesia kampung. berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik dilakukan lebih awal. Mudik Bahkan ya. ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, pelbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan Hari Raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang Baju kesucian koko ya Indonesia. sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Ya, baju koko. Yang ke-8, solat Aidil Fitri. Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid, Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Di Ada lapangan juga terbuka bahkan ya. solat di jalan raya, sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Yang ke-9, rumah terbuka atau halal bihalal. Halal Rumah bin terbuka halal. di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Sungguh pun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Ia seakan-akan halal majlis bihalal. sambutan hari raya. Kerana tuan kedai masih mudik di kampung, meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Idul Fitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Baik guys, demikian tadi video yang kita reaksi tentang bagaimana Lebaran di Indonesia versus Hari Raya di Malaysia, mana yang best. Nah, kita udah saksikan bersama guys ya, mana yang best di antara kedua ini. Menurut aku, dua-duanya memiliki kelebihan dan juga kekurangan guys ya, baik di Indonesia dan maupun di Malaysia. Dan tadi di awal membahas tentang hari raya di kedua negara serumpun ya. Pertama, perbedaan yang penyebutan ya guys ya, itu adalah Lebaran di Indonesia dan di Malaysia itu hari raya. Indonesia juga sebut hari raya ya guys ya, namun ada di daerah-daerah tertentu seperti di Kepulauan Riau ya, intinya yang masih banyak orang-orang Melayunya ya guys ya, itu penyebutannya juga hari raya. Dan hal lainnya lagi adalah lagu raya. Lagu raya di Malaysia itu banyak ya. Pokoknya dari zaman-zaman dahulu hingga saat ini lagu raya itu masih tetap digaungkan atau dinyanyikan siapa saja guys ya, umat muslim di Malaysia, dan itu menambah semarak dan kemeriahan hari raya Aidil Fitri itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia lagu raya itu lebih kepada lagu-lagu modern yang diciptakan oleh musisi-musisi Indonesia terkini ya guys ya. Dan lagu itu kebanyakan lagu-lagu pop ya, yang beraliran pop kalau di Indonesia, setahu aku seperti itu guys ya. Nah, selanjutnya adalah takbir di Indonesia lebih meriah dan semarak. Ya,
Aku bilang iya, aku katakan iya. Kenapa? Karena aku sendiri merasakan ya guys ya, yang tua, yang muda, yang sederhana, yang kaya, siapapun tanpa memandang golongan apapun, tetap dia bisa dapat merayakan hari raya Idul Fitri atau Lebaran bersukaria bersama-sama ya, takbir keliling bandar dan juga di masjid-masjid ya guys ya. Semua bisa melakukan itu demi kemeriahan hari raya Idul Fitri itu sendiri. Nah, hal lainnya lagi adalah tentang bazar Ramadan ya. Di Indonesia itu dikatakan tadi tidak ada. Nah, kalau di Malaysia itu memang sangat meriah sekali dan sistematis ya guys ya, tempatnya yang sangat strategis ya, dan itu disatukan ya, tempat orang berjualannya itu di satu tempat kan. Jadi kalau orang yang berbelanja itu terpokok atau terfokus pada tempat tersebut, jadi bisa memilih-milih barang apa saja yang ada di sana. Nah, kalau di Indonesia, bazar Ramadan itu yang seperti bazar Ramadan itu ada guys, ada. Aku katakan ada karena aku pernah ke tempat seperti itu ya, yang tempat-tempat orang berbelanja takjil makanan seperti itu guys, untuk berbuka puasa. Tempat-tempat yang banyak situ ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Malaysia. Dan juga lebih banyak yang orang berjualan di pinggir jalan ya guys ya, karena sasarannya adalah pengguna jalan yang sedang lewat. Biasanya itu berhenti bila mendapati makanan yang ia tuju, seperti itu guys ya. Dan selanjutnya adalah di Malaysia dilarang makan siang. Di Indonesia diperbolehkan makan siang apabila saat bulan Ramadan. Setahu aku dulu nggak boleh guys, dulu ya setahu aku. Dan itu dirazia oleh pihak yang berwajib, tidak boleh ada kedai-kedai yang buka. Namun sekarang aku juga nggak tahu pasti, tapi ada yang buka-buka seperti dikasih tirai gitu guys. Jadi kalau orang-orang non-muslim itu kelaparan ya, mencari makan siang, mereka bisa ke tempat itu guys ya. Namun tidak makan secara terbuka, tetap tertutup tirai, jadi tetap menghargai dan menghormati orang yang sedang berpuasa. Dan pengalaman aku seperti itu ya guys ya. Kemudian adalah pakaian hari raya. Kalau di Malaysia itu wajib untuk memakai pakaian adat Melayu dan juga kebaya ya, kalau perempuannya kebaya guys. Nah, kalau di Indonesia itu tidak ada pakaian-pakaian yang wajib seperti itu guys. Di Indonesia itu hanya sopan dan santun saja guys, pakaian seperti itu ya, itu bisa diterima sama siapapun. Namun lebih banyak orang menggunakan koko ya, terutama itu bagi orang laki-laki ya. Di Indonesia lebih sering menggunakan koko, apalagi saat sholat Idul Fitri ya. Seperti itu guys ya. Nah, tadi kita singgung tentang sholat Idul Fitri guys ya. Kalau di Malaysia itu diwajibkan di masjid. Kalau di Indonesia itu lebih diutamakan di lapangan-lapangan dulu guys ya. Apabila hujan baru sholatnya di masjid. Seperti itu setahu aku. Dan terakhir adalah halal bin halalnya nih. Di Indonesia itu lebih berfokus kepada sanak saudara, famili, kerabat terdekat ya guys ya. Namun di Malaysia itu lebih kepada siapapun kaum muslimin boleh masuk dan halal bin halal kepada tuan rumah ya guys ya, seperti itu. Namun di Indonesia juga bukan dilarang semua orang untuk masuk, diperbolehkan juga. Tapi lebih banyak yang datang itu keluarga, kerabat, dan tetangga terdekat, seperti itu. Nah guys, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon undur diri, jika ada salah mohon dimaafkan. Dan jika ada sikap aku yang tidak berkenan di hati kalian semua, tolong dimaafkan juga guys ya. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.